ketika kamu baca sebuah paragraf gitu ya di sebuah buku, itu kan ada kalimat yang diakhiri dengan titik, ada yang diakhiri dengan koma, ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang jelas sehingga kita bisa mengerti makna dari setiap kalimat tersebut. Hai teman-teman Newara, welcome back. Hari ini saya membahas tentang phrasing. Buat kamu yang udah sering ngikutin Newara, pasti sering dengar juga istilah ini karena saya sering banget nyebutin kata-kata phrasing. Jadi phrasing ini sebenarnya adalah sebuah kalimat musikal ya, yang biasanya diakhiri dengan sebuah cadence. Nah, tapi kalau misalkan secara awam mungkin bisa diartikan seperti ini ya. Ketika kamu baca sebuah paragraf gitu ya di sebuah buku, itu kan ada kalimat yang diakhiri dengan titik, ada yang diakhiri dengan koma, ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang jelas sehingga kita bisa mengerti makna dari setiap kalimat tersebut. Nah, jadi ini bisa ditranslate kepada musik seperti itu. Cuman kita tidak punya titik atau koma di musik, kita harus menggunakan alternatif lain, which is yang salah satunya adalah cadence. Cadence ini adalah sebuah progresi di akhir sebuah phrasing. Biasanya yang paling umum adalah cadence 5/1 atau 4/1. Jadi contohnya dari sebuah kalimat musik bisa diakhiri dengan chord. Misalnya kalau mainnya di C ya. Ya, atau 5/1. Ditutup ya. Jadi kedengarannya itu nutup kalimatnya. Ada cara kedua yang bisa kamu temukan gimana supaya kamu bisa mengerti phrasingnya ini tuh berhentinya di mana sih. Nah, biasanya komposer itu ada yang menuliskan dalam bentuk busur ya, seperti ini. Nah, tapi ini nggak semua komposer menuliskan seperti itu ya. Kadang-kadang kita yang mesti menuliskan itu sendiri berdasarkan ide yang kita miliki atau kreativitas kita sendiri. Kalau saya ngajar pun biasanya saya tulisin juga busur-busurnya itu. Kalau misalkan murid saya udah cukup advance ya, biasanya mereka saya suruh bikin itu busur-busurnya, di mana phrasing menurut mereka itu berakhir. Sekarang saya mau kita melihat bareng-bareng satu cuplikan karya Fernando Sor yang berjudul Andante. Ya, saya akan mainin dan kamu coba kira-kira dengerin. Ini awalnya di mana, akhirnya di mana. Oke? Nah, ini kalau misalkan kamu sudah dengerin, mungkin udah dapat sedikit ide ya, ini akhirnya di mana ya kalimatnya. Nah, kalau misalkan saya buat phrasingnya di sini, buat saya ini awalnya tentu aja bar 1. Ini awalnya. Akhirnya di sini. Ya, berakhir di situ. Nah, cadence yang tadi saya omongin itu sebenarnya terlihat juga di sini. Jadi ya, kedengarannya nutup. Ya, ini 5/1. Jadi itu yang dimaksud dengan kalimat. Jadi di mana ketika orang yang mendengar kamu main, dia tahu oh, ini tuh kalimatnya berhenti di sini. Sekarang dia mulai lagi. Nah, untuk karya-karya klasik biasanya itu lebih gampang untuk didengarkan di mana awal dan akhir. Tapi kalau misalkan kita udah mainin karya-karya modern, kadang-kadang itu sulit untuk kita menganalisa di mana awal dan akhir dari sebuah karya. Kalau misalkan kamu baru sama tema ini, menurut saya cara yang paling gampang atau praktis di awal belajar adalah kamu dengerin dan kamu nyanyiin. Ya, sehingga kamu tahu nih feelingnya ini kira-kira berhenti di sini kalimatnya. Kayak contohnya kalau tadi saya nyanyiin, ya berhentinya kan di situ. Gak mungkin saya nyanyi. Bisa juga berhenti di situ, itu kayak koma tapi dia ada lanjutannya lagi ternyata. Ya, jadi kayak ada koma lalu baru titiknya di belakang itu tadi. Jadi itu bisa diasah skill itu dengan kamu menyanyikan. Oke? Dan ketika kamu sudah menemukan phrasing dari sebuah karya, tentunya itu dalam satu karya pasti ada banyak banget kalimat-kalimatnya. Itu juga kamu nggak boleh diemin aja kayak gitu. Setelah kamu sudah menemukan satu kalimat, contohnya, kamu harus mikir lagi gimana caranya saya menginterpretasi kalimat tersebut. Ya, itu bisa ditambahkan dengan tone color, bisa ditambahkan dengan dinamika,
sehingga tidak menjadi kalimat yang flat. Sama kayak misalkan kamu baca buku kan, kamu baca satu kalimat, itu kan bacanya nggak flat ya. Kadang-kadang kan ada vibe atau emosi yang mau digambarkan dalam satu kalimat tersebut. Dan itu harus dibacakan dengan nada yang berbeda. Nah, sama juga kita dengan main instrumen. Kalau misalkan tadi saya mainin yang ini, ya ini nggak ada isinya, tapi bisa dikasih ada penekanan-penekanan tertentu. Ya, ada bagian yang dimana saya kasih ekstra aksen karena di situ ada note suspension. Tapi ada juga karena dia bergerak ke atas, contohnya melodinya saya kasih crescendo. Jadi satu kalimat itu diusahakan tidak flat. Nggak harus sebenarnya kalau tiap kalimat itu juga ada fluktuatif ya gitu, fluktuatif emosi, tapi seenggaknya di dalam satu karya itu kamu punya beberapa kalimat yang memiliki tekstur yang berbeda dari kalimat yang lainnya, sehingga itu yang nantinya juga akan membawa kamu ke interpretasi yang unik dari kamu sendiri. Ya, itu yang membedakan tiap orang itu punya interpretasi yang berbeda-beda untuk satu lagu tertentu. Oke, jadi semoga ini bisa memperjelas apa sih artinya phrasing itu, dan semoga kamu juga bisa aplikasikan ini ke karya yang sedang kamu mainkan sekarang. Oke, thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.